Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun. Sebuah informasi mengenai tentang 3 skema penyelesaian masalah honorer. Poin 2 yang tak menarik, dari pojok 1 ID Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pemerintah berupaya menyelesaikan masalah honorer yang sudah menahun. Mahfud MD yang juga Menteri PAN RB ada interin itu meminta para kepala daerah untuk mendukung upaya penyelesaian masalah honorer. Skema penyelesaian honorer disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi Kementerian PAN RB dengan perwakilan Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI dan sosialisasi pemerintah kota seluruh Indonesia APEKSI pada 24 Juni 2022. Berikut 3 kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer yang terungkap saat rapat koordinasi 24 Juni. Yang pertama adalah honorer diangkat PNS atau PK. Mahfud MD menerangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK telah memberikan ruang untuk pengalian status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPK. Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara beserta peraturan pelaksananya. Instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemetaan terkait honorer yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas Mahfud dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Jumat 24/16. 2. Honorer jadi outsourcing. Mahfud mengatakan tenaga honorer juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPK sesuai ketentuan peraturan undang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. 3. Dilarang angkat honorer baru. Mahfud meminta kepada daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK tidak lagi mengangkat honorer lagi bagi kepala daerah yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan. Pengangkatan itu bisa menjadi pegawai dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN berarti bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Namun,
Sebelum melakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah dan yang bersangkutan. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer bisa dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkungan kepegawaian perangkat daerah Pungkas Mahfud. Jadi kesimpulannya adalah yang terkait dengan skema penyelesaian honorer yang disampaikan oleh Mahfud dalam koordinasi Kementerian Pan-RB pada tanggal 24 Juli 2022, yaitu diantara yang pertama kesimpulannya adalah honorer diangkat PNS atau PPK. Jadi menurut pasal nomor 49 2018 sampai dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, harus instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemetaan terkait honorer yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS ataupun PPK sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, di sini tenaga honorer bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing, dalam arti atau di skema dialih dayakan, di-outsourcingkan atau oleh pihak ketiga dari kualifikasi dalam atau yang memenuhi syarat sebagai ASN. Di antaranya adalah yang termasuk dalam kategori outsourcing nanti diantaranya adalah pengemudi, kemudian tenaga kebersihan dan satuan pengamanan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah daerah dalam pernyataannya Mahfud meminta dilarang angkat tenaga honorer baru sesuai dengan salah satu sanksi apabila PPK atau kepala daerah yang tidak melakukan perbuatan ASN berarti bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan aturan Permen tersebut, apabila pemerintah daerah dan seluruh tenaga yang ada di pemerintahan tidak mengindahkan, ada perburutan, tentunya ada sanksi pelanggaran administratif ataupun perlu dilakukan sebelum tindakan tersebut dilakukan pembinaan. Perlu dilakukan pembinaan, klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan. Bapak Ibu, sekian sedikit informasi mengenai tentang skema atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang telah dijabarkan dari tiga poin tersebut. Mudah-mudahan kebijakan semoga tetap membuahkan ataupun menjadi kenyataan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.